Baik, pemirsa, kita akan langsung berbincang-bincang dengan para narasumber. Yang pertama, saya ingin mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Kabak Ops Kakor atau Korlantas Polri, yaitu Kombes Pol Rudi Antariksawan. Pak Rudi, di beberapa jam terakhir saat ini, artinya sudah 4 jam terakhir kesempatan tersisa bagi masyarakat untuk bisa mudik, terutama di jalan darat. Ini untuk bisa mengantisipasi kemacetan, menjaga arus lalu lintas agar tetap lancar. Seperti apa persiapan dari pihak kepolisian, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya bukan kesempatan terakhir untuk mudik. Jadi mudik ini memang ditiadakan. Kalau toh ada perjalanan masyarakat, ini semoga merupakan perjalanan non mudik karena ada kepentingan-kepentingan yang mendesak dan dilengkapi dengan persyaratan dokumen kesehatan ya, bebas dari COVID-19. Nah, kesiapan kita dari pagi tadi secara serentak seluruh jajaran sudah melakukan gelar pasukan untuk melaksanakan operasi ketupat sekaligus besok juga dilakukan pengadaan mudik mulai pukul 00 nanti malam. Dan malam ini nanti petugas gabungan TNI, Polri dan stakeholder yang lain akan segera menempati di pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan, termasuk titik-titik pos penyekatan terhadap pencegahan mudik yang akan di-insert pada pukul 00 nanti. Ya. Baik, Pak. Dan misalnya di Cikarang Barat nanti Polda Metro Jaya akan melaksanakan apel pukul 22 di sekitar Cikarang Barat untuk mempersiapkan penyekatan di sana. Itu persiapannya, dan nanti pos akan digelar selama 24 jam penuh di 361 titik pos penyekatan. Baik, dari kepolisian kita sudah mendengarkan, nanti kita akan dengarkan juga mengenai persiapan di 381 titik penyekatan ini yang sudah disiapkan di berbagai daerah, tentunya di tanah air. Kemudian Bu Adita mungkin juga bisa diceritakan bagaimana antisipasi dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri, kebutuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga yang memilih untuk melakukan perpindahan, pergerakan, berpindah kota di beberapa hari belakangan ini. Hari ini merupakan puncaknya kabarnya diprediksi. Ya, baik Mbak Putri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak Ops, ya ini memang kita sudah mengantisipasi ya adanya perjalanan masyarakat yang meningkat di masa pengetatan syarat perjalanan. Dan memang kita melihat dari laporan para operator ini puncaknya memang hari ini ya, khususnya untuk kendaraan di darat, untuk angkutan jalan. Sementara untuk transportasi yang lain di penerbangan, di kereta api dan juga di pelayaran di laut, ini relatif ada peningkatan tetapi relatif masih manageable angkanya, tidak terlalu signifikan, dan kami lihat juga tidak ada penumpukan, tidak ada lonjakan yang berarti, serta protokol kesehatannya juga bisa diterapkan dengan cukup baik, khususnya di simpul-simpul keberangkatan moda transportasi ya. Sementara untuk di jalan raya, kami mendapat laporan juga dari PT Jasa Marga di jalan tol, itu diperkirakan angkanya ada 135.000 kendaraan yang sudah keluar dari Jabodetabek. Namun demikian, kami bersama pihak kepolisian dalam beberapa waktu terakhir ini selalu melakukan rakor secara intensif. Kami sudah mengantisipasinya, dan tadi pagi Bapak Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas juga sudah melepas semua petugas yang nantinya akan ada di lapangan, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabak, bahwasanya kami insya Allah sudah siap untuk juga melakukan pengawasan terhadap periode peniadaan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei ini. Gitu, Mbak. Baik, Pak Damankes mungkin juga bisa berikan pandangannya. Pengawasan sebenarnya yang ideal seperti apa yang dilakukan, baik oleh Kementerian Perhubungan ataupun pihak kepolisian untuk bisa membuat ini masyarakat yang mungkin masih mau nakal besok melakukan mudik ataupun pergerakan ke berpindah kota ini kemudian tidak jadi, Pak? Ya, sejauh petugasnya konsisten, artinya konsisten itu tidak ada perkecualian, saya kira sudah cukup karena kan ada lebih dari 333 titik penyekatan. Nah, asal petugas konsisten ya bisa gitu. Tapi kalau ada perkecualian, nah ini saya kira yang agak repot gitu. Tetapi saya kira sih saya tidak terlalu khawatir karena kasus India itu juga membuat orang yang terutama berpendidikan
itu sedikit mengerem untuk tidak mudik gitu ya. Jadi kan pelajaran di India itu menurut saya cukup memberikan inspirasi pada kita untuk tidak mudik beramai-ramai. Gitu. Meskipun tadi dilaporkan bahwa menurut data Jasa Marga sudah ada peningkatan volume ya gitu. Tetapi saya kira sejauh mereka petugas lapangan konsisten itu bisa. Baik, Pak Rudi, Pak, apa sebenarnya dasar Pak adanya peningkatan dari jumlah titik penyekatan? Awalnya adalah 333, kemudian sekarang menjadi 381, Pak. Ya, karena itu semenjak 26 Maret pemerintah mengumumkan larangan mudik, pilihan mudik, kita langsung melaksanakan survei lapangan. Dan di awal ada 333 titik pos penyekatan. Kemudian kita lihat lagi, kita evaluasi mulai dari Sumatera Selatan sampai Bali, ternyata masih ada hal yang perlu ditambah di jalur-jalur alternatif dan perbatasan kita tambah, sehingga data kemarin sudah fix ada 381 titik ini, insya Allah sudah bisa betul-betul menyekat di perbatasan ataupun di jalur-jalur alternatif antar kota, antar kabupaten, ya, semua akan kita lakukan penyekatan secara ketat, ya. Baik. Begitu. Apa yang akan dilakukan Pak oleh pihak yang bertugas di sana jika ada masyarakat yang mulai nanti pukul 00 sampai larangan masa mudik ini berlaku, masih mencoba mungkin untuk bisa menembus pos penyekatan itu atau mungkin mencari jalan tikus, Pak? Ya, kita pastikan tidak akan bisa melintas karena sudah kita betul-betul lapis, dan kalau toh mungkin bisa lolos di satu pos, mungkin di berikutnya akan kena di pos berikutnya, ya. Jadi kita betul-betul melakukan penyekatan secara ketat dan kita jaga 24 jam. Baik. Terima kasih Kombes Pol Rudian Tariksawan selaku Kabak Ops Korlantas Polri untuk waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Adita dan juga Pak Darmanintias setelah jeda berikut ini, termasuk kami akan bawa Anda untuk melihat bagaimana situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen dan juga di Bandara Kulon Progo Yogyakarta. Sesaat lagi.